sini kami dari kelompok ingin mempresentasikan makalah Sistem Informasi Akuntansi tentang perancangan Sistem Informasi Akuntansi penjualan barang pada toko Regar. Di sini kami terdiri dari 3 orang, ada Sri Wahyuni, Riyandi Afwansyah, Ronauli Simorangkir. Di sini kami mengambil judul yaitu tentang perancangan Sistem Informasi Akuntansi penjualan barang pada toko Regar Fotokopi. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Barang pada Toko Regar Fotokopi. Penyusunan makalah ini disusun untuk memenuhi suatu persyaratan dalam mengikuti mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Selama penulisan makalah ini, kami banyak menemui hambatan dan kesulitan, namun berkat doa dan bantuan dari berbagai pihak, kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Dengan selesainya penyusunan makalah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Wahyudi MM, MKom, MPD, sebagai Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Kedua yaitu Ibu Lisnawanti, STMKom, sebagai dosen dan pembimbing. Semoga makalah ini bermanfaat untuk pembaca dan penulis pada umumnya, dan untuk perbaikan makalah ini selanjutnya diharapkan kritik dan saran yang membangun. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dengan meningkatnya teknologi yang terus-menerus maju pada tahun terakhir ini, peran informasi teknologi, khususnya komputer, di dalam masyarakat semakin diperlukan. Bahkan di dalam kegiatan suatu perusahaan sangat memerlukan informasi teknologi dengan cepat dan tepat, yang merupakan tujuan utama dalam semua bidang, khususnya bidang manajemen informatika. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut yang semakin maju, banyak perusahaan yang menggunakan komputer untuk memproses data penjualan. Komputer merupakan alat bantu yang dapat menerima masukan dan keluaran data, serta memiliki kecepatan dan ketepatan yang tinggi, yang sangat bermanfaat dalam proses pengolahan data dengan secara efektif dan efisien. Komputer juga merupakan hasil dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi mubtakhir. Maka dewasa ini pengolahan data yang cepat, tepat, dan akurat menggunakan sistem komputerisasi untuk dapat menghasilkan sistem informasi yang tepat sesuai dengan tujuan dan dapat dipercaya keakuratannya, sehingga penggunaan informasi tidak akan mengalami kesulitan dalam mengambil langkah penting dalam menunjang kelancaran dan tujuan usahanya. Pencatatan dan perhitungan data secara manual akan menimbulkan banyak masalah. Suatu sistem pengeluaran kas kecil yang masih mengolah data secara manual akan membutuhkan waktu yang sangat penting pada saat data-data yang telah dicatat dibutuhkan kembali, sehingga pemborosan waktu dan data yang dapat menjadi kurang akurat. Masalah tersebut di atas juga mengalami pada sistem penjualan barang, alat tulis kantor pada toko Regar Fotokopi. Dalam pencatatan dan pengolahan datanya, dengan menggunakan sistem secara manual, untuk memecahkan masalah tersebut,
penulis mengusulkan suatu bentuk pemecahan melalui penggunaan alat bantu aplikasi komputer sehingga data-data yang dibutuhkan akan lebih cepat didapatkan dan lebih akurat. Sehubungan dengan hal tersebut, di atas penulis memilih mengkaji permasalahan tersebut agar dapat mengatasi kekurangan pada sistem manual yang sedang digunakan. Untuk itu, dalam penulisan tugas ini, penulis mengambil judul yaitu Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang pada Toko Regar Fotokopi. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari penulis ini adalah yang pertama, mengetahui permasalahan yang ada di dalam sistem penjualan barang yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua, memberikan suatu pemikiran mengenai cara untuk memperoleh suatu proses pembayaran yang cepat dan akurat. Yang ketiga, dengan dibuatnya analisa sistem penjualan pada toko regar fotokopi, diharapkan dapat menjadi lebih efektif, efisien, serta mengurangi kesalahan dalam hal pencatatan yang ada di toko regar fotokopi ini. Selanjutnya, tujuan dari penulis ini adalah sebagai salah satu syarat nilai UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian adalah cara penulis mendapatkan data sebagai bahan dalam menyusun laporan tugas ini dan bahan-bahan serta data-data yang dibutuhkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan beberapa metode diantaranya. A. Pengamatan langsung atau observation. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi dengan cara mengamati objek secara langsung, di mana penulis mendapatkan data untuk pengembangan tugas ini. B. Wawancara. Dengan metode ini, penulis dapat menanyakan langsung untuk memperoleh sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas. C. Studi keputusan, yaitu penulis dapat memperoleh dan mengumpulkan data yang membaca bahan-bahan kuliah yang diberikan oleh dosen dari buku-buku yang sesuai dengan materi pokok bahasan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pada penulisan tugas ini, penulis membatasi ruang lingkup hanya pada pembahasan untuk menganalisa sistem penjualan barang pada toko regal. Nah, di sini bisa dilihat tabel notasi tipe data. Notasi arti. Dan tabel kedua sama dengan artinya terdiri dari dan kita lanjut penjelasannya. Entity Relationship Diagram. Menurut Fathanisha, model entity relationship berisi komponen-komponen himpunan entity dan himpunan relasi masing-masing dilengkapi dengan logika record struktur. Merupakan patokan dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil variasi atau himpunan entitas. Adapun aturan main dalam melakukan transportasi diagram adalah sebagai berikut. 1. Setiap entiti akan diubah ke bentuk sebuah kontak dengan nama entity. Berada di luar kotak dan atribut berada di dalam kotak. Kedua, sebuah relasi kadang disebutkan dalam sebuah kotak bersama entity, kadang dipisah dalam bentuk kotak sendiri.
Pengkode. Menurut Yugianto, struktur data adalah suatu susunan digital. Huruf dan karakter harus yang dapat dirancang dalam bentuk kode. Kode dapat dibentuk dari suatu kumpulan angka, huruf, dan karakter khusus. Misalnya, garis miring, pagar, dan lainnya. Harus mudah diingat. Harus mudah diingat. Agar kode mudah diingat, maka dapat dilakukan dengan cara menggunakan kode tersebut dengan objek yang diwakili dengan kodenya. 2. Harus unik. Kode harus unik untuk masing-masing item yang diwakilkan. Unik berarti tidak ada kode yang benar. Harus fleksibel. Harus efisien. Harus konsisten. 6. Harus Oke, di sini saya akan lanjut ke HIPO. Menurut Najamuddin 2013-17, hierarchy plus input process output. HIPO merupakan teknik untuk mendokumentasikan sistem pemrograman. Sedangkan menurut Puspitawati dan Anggadini 2011-144, HIPO merupakan serangkaian diagram yang terdiri dari serangkaian level yang mengalir dari atas ke bawah yang menggambarkan sistem yang lebih detail. HIPO dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari macam-macam pemakaian yang menggunakan dokumentasi untuk tujuan-tujuan yang berbeda, antara lain sebagai berikut. 1. Seorang programmer aplikasi dapat menggunakan dokumentasi HIPO untuk menentukan fungsi-fungsi program. 2. Seorang programmer pemeliharaan dapat menggunakan dokumentasi HIPO untuk memakai fungsi-fungsi yang akan dimodifikasi dengan cepat. Kita masuk ke bab 3, analisa sistem berjalan. Tinjauan perusahaan. Toko regar fotokopi merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak di bidang perdagangan alat tulis kantor yang disingkat dengan ATK. Saat ini, sistem yang ada pada toko regar fotokopi masih dilakukan secara manual. Setiap kegiatan yang terjadi datanya masih disimpan di dalam arsip. Sistem yang digunakan saat ini mengakibatkan lambat pengelolaan informasi yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang tepat, cepat, dan dapat dipercaya. Maka penulis berusaha untuk memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan tersebut. Toko regar fotokopi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, yaitu yang menjual berbagai alat tulis kantor, fotokopi, cetak foto, scan, burning CD atau DVD, laminating, materai, spiral kawat, plastik, MOS, USB, makro, SD, dan lain-lain. Lokasi toko regar fotokopi yang strategis menjadi satu daya tarik bagi pelanggan untuk berkunjung, yang berlokasi di Jalan Mardani Raya nomor 3 RT 1 RW 5 Johar Baru, Jakarta Pusat. Sejarah perusahaan. Toko regar fotokopi merupakan agen penjualan berbagai macam alat tulis yang
didirikan oleh Bapak Rizwandi Siregar pada 25 Agustus tahun 2011. Di bawah ini adalah visi dan misi toko Regar Fotokopi. A. Visi menjadi salah satu toko yang berkualitas dari toko-toko alat tulis lainnya. B. Misinya adalah 1. Memberikan kualitas yang maksimal bagi produk dan pelayanan. 2. Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. 3. Menyediakan berbagai macam alat tulis yang terbaru. Struktur organisasi dan fungsi. Dalam suatu instansi, struktur organisasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka fungsi-fungsi manajemen akan dapat dijadikan dengan baik, sehingga dalam hal ini diperlukan suatu hubungan kerjasama yang baik antara bagian yang terkait. Struktur organisasi toko Regar Fotokopi dapat dilihat pada gambar 3.1. Di sini struktur organisasinya. B. Fungsi organisasi. Fungsi organisasi dari toko Regar Fotokopi adalah sebagai berikut. 1. Kepala toko menetapkan bentuk organisasi, tata tertib bagi karyawan di dalam perusahaan, mengatur jalannya perusahaan di bidang penjualan barang, menentukan persetujuan dan penolakan yang berhubungan dengan manajemen perusahaan, memeriksa laporan penjualan, permasalahan pokok berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan dalam waktu beberapa hari. Pada toko Regar Fotokopi, permasalahan yang terjadi lumayan serius karena pada toko Regar Fotokopi belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi, sehingga ada hal-hal yang kurang mendukung di dalam proses terjadinya transaksi, antara lain proses penyimpanan data masih menggunakan arsip, kemungkinan hilangnya arsip dan data lainnya. Sistem manual kurang mendukung di era kemajuan teknologi informasi saat ini. Alternatif pemecah masalah. Dari permasalahan yang ada, maka penulis berusaha memberikan alternatif pemecah masalah, yaitu diantaranya perlunya sebuah sistem yang terkomputerisasi untuk penyimpanan data pada toko Regar Fotokopi. Perlu dibuatkannya data salinan atau backup data. Sistem penjualan dalam toko Regar Fotokopi sebaiknya menggunakan program atau aplikasi. Bab 4. Rancangan sistem usulan umum. Komputerisasi sistem merupakan suatu usaha membentuk atau mengacu pada sistem yang masih berjalan. Penjualan barang di toko Regar Fotokopi. Dalam kesempatan ini, penulis mengusulkan terhadap sistem lama pada toko Regar Fotokopi dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan akan berjalan lebih baik dan menambah semangat kerja para karyawan. Adapun segi keuntungan yang dapat diharapkan dari sistem yang diusulkan penulis adalah: 1. Meringankan aktivitas pelaksana yang secara langsung mengoperasikan, baik segi waktu, tenaga maupun biaya. 2. Presentasi kesalahan, baik dari segi pengolahan data atau penyimpanan informasi. 3. Pembuatan laporan dapat lebih tepat karena dibuatnya suatu database. Prosedur sistem usulan. Pada sistem usulan ada beberapa prosedur yang harus dijalankan untuk proses pembuatan laporan, yaitu terdiri dari prosedur pemesanan, prosedur pembayaran, prosedur laporan,
Diagram alir data sistem usulan. Berikut ini adalah penggambaran diagram alir data pada sistem usulan. Pada toko regan fotokopi adalah sebagai berikut. A. Diagram konteks sistem usulan. Kamus data sistem usulan. Kamus data dokumen masukan, nama arus data, data pemesanan alias DP, bentuk data cetakan komputer, arus data konsumen, proses 1.0, proses 1.0 karyawan, proses 1.0 file data pemesanan. Penjelasan untuk mengetahui pemesanan barang, periode, setiap ada pemesanan barang, volume 1 lembar, struktur data, header plus isi plus footer. Header sama dengan judul, isi, ID pesan, ditambah nama barang, ditambah harga, ditambah ID barang. Kamus data dokumen keluaran, nama arus data, struktur pembayaran alias struktur pembayaran, bentuk data cetakan komputer, arus data bagian keuangan proses 2.0. Penjelasan sebagai tanda bukti pembayaran barang, periode setiap kali pembayaran barang, volume 1 lembar, struktur data, header plus isi plus footer. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Adapun dokumen masukan tersebut adalah sebagai berikut: data pemesanan, data barang, spesifikasi bentuk dokumen keluaran, ada struktur pembayaran, laporan data penjualan. Entity relationship diagram. Di sini gambar diagram logical report struktur. Spesifikasi file. Dalam pembuatan program aplikasi ini, penulis menggunakan satu buah file database yaitu penjualan, satu file admin. Di sini ada tabel spesifikasi data admin, 2 file barang. Di sini tabel spesifikasi data barangnya, ada elemen data, akronim, tipe, panjang, keterangan. 3 tabel pembayaran. Di sini spesifikasi pembayaran sama. 4 file pemesanan. 4 file pemesanan. Di sini tabel spesifikasi data pemesanan, ada ID pesan, quality, ID barang, tanggal pesan, total. Struktur kode. Struktur kode adalah suatu cara untuk memudahkan penyiapan data dengan membuat kode-kode yang dapat mewakili data-data yang ada sehingga waktu yang digunakan relatif singkat untuk memperkecil kesalahan yang terjadi. Di sini ada contohnya
1. Nama kode ID admin, panjang tipe 7 karakter,